Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ya hayyu ya qayyumu bi rahmatika nastaghithu aslih lana sya'nana kullah wa la takil ila anfusina tarfata 'ainin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd, ikhwani fillah azakumullah wa iyyakum jami'an. Barakallahu fikum, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta, pengatur dan penguasa alam semesta, yang alhamdulillah memberikan izinnya kembali kepada kita semua untuk kita bisa bersama-sama menuntut ilmu syar'i, memahami apa yang menjadi kewajiban kita, yakni bagaimana menyembah Allah subhanahu wa ta'ala dengan baik dan benar sesuai dengan apa yang Allah inginkan, bukan menyembah Allah baik menurut dirinya, bukan menyembah Allah baik menurut tradisinya, menyembah Allah baik menurut nenek moyangnya, tapi kita menyembah Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Artinya ikhwan a'azakumullah, belajar tauhid tentu inti utamanya adalah bagaimana caranya kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan baik dan benar. Ikhwan a'azakumullah, di minggu kemarin sebelum libur ya, pekan kemarin kita sempat libur sekali. Di pekan sebelumnya kita sudah bahas tentang masalah barokah dan ini sudah selesai ya, artinya keberkahan-keberkahan yang ada di langit dan di bumi, kebaikan yang ada, kenikmatan yang ada, seluruhnya asalnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka jangan mencari kepada selain Allah. Kemudian terkadang Allah letakkan kebaikan, keberkahan, kenikmatan itu kepada makhluk-makhluknya. Mari kita sudah bahas ya. Ada yang diletakkan kepada zat tertentu ya, seperti pada fisiknya para nabi dan rasul, dan ini hanya ada pada mereka ya. Atau terkadang Allah simpan keberkahan pada waktu-waktu tertentu ya, waktu sahur, sepertiga malam terakhir, ba'da asar hari Jumat dan yang semisal ya. Atau terkadang Allah simpan pada benda-benda tertentu, baik buah-buahan, air-airan, air zam-zam, ada air hujan kemarin dan seterusnya untuk tinggal murojaah. Ikhwan a'azakumullah, lalu kita pun sudah mempelajari bab tentang ya adanya di umat Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemarin sudah kita jelaskan permintaan beberapa sahabat yang baru saja masuk Islam, minta dibikinkan apa oleh mereka? Jimat ya, jimat kalau bahasa kita, minta dibikinkan berhala ya, karena mereka baru saja masuk Islam, jadi belum tahu banyak tentang Islam, makanya wajar dan Nabi nggak marah kepada mereka. Baik, kemarin sudah ambil faidahnya ya di bab sebelumnya tentang apa namanya, ada sahabat yang meminta berhala kepada Rasulullah, ada 12 kalau tidak salah. Ya, teman, ada berapa catatannya? Ada 12 pelajaran
yang kita ambil terakhir banget ya. 11 atau 12? 11. Baik, ya 11 12-an. Baik, berarti kita bisa masuk langsung ikhwan a'azakumullah ya ke bab yang setelahnya. Di bab ini ya beliau memberikan salah satu contoh kesyirikan di perbuatan. Ya, di perbuatan. Kalau tadi sebelum-sebelumnya itu kesyirikannya di keyakinan dan perbuatan. Orang pakai jimat, keyakinannya jimat ini bisa mencegah bahaya atau mengangkat bahaya. Ya. Dua, ada keyakinan dan ada perbuatan. Nah, kalau di bab ini dia ikhwan a'azakumullah perbuatan syiriknya nanti di perbuatan. Ya. Nanti ke belakang itu perbuatan syiriknya di lisan. Nah, ini yang kayaknya paling banyak kita jatuh. Ya, paling banyak nanti jatuh kesyirikan yang ada di lisan kita. Nah, kita lagi contoh kesyirikan di perbuatan. Beliau memberikan judul di sini babu maja'a fid dabhi li ghairillah. Ya, bab apa-apa yang datang dari penjelasan masalah menyembeli li ghairillah. Ya. Antum nanti konsentrasi teman-teman. Bab ini dan bab setelahnya. Bab ini dan bab setelahnya ada perbedaan. Ya. Kalau di bab ini menyembelihnya memang niatnya untuk Allah, untuk jin, untuk ritual tertentu, untuk sakit tertentu, untuk bangun jembatan, tanam pokoknya nyembelihnya memang tujuannya untuk selain Allah. Ya. Nah, kalau di bab setelahnya, setelah ini ya supaya tidak keder saya jelaskan dari awal. Di bab setelah ini orangnya nyembelihnya untuk Allah, bismillah dan untuk Allah. Cuman tetap haram. Kenapa? Karena mereka nanti nyembelihnya di tempat yang pernah di situ nyembelih untuk berhala. Paham ya bedanya? Kalau sekarang bilangnya dengan nama jin fulan, dengan nama dukun fulan. Jadi sudah memang bukan untuk Allah sama sekali tujuannya. Kalau di bab ini. Nah, kalau di bab nanti pekan depan, di bab setelah ini maksud saya, dia bismillah untuk Allah, tapi di tempat di mana di situ pernah ada penyembelihan untuk selain Allah. Paham bedanya ya? Kalau ini memang udah jelas, ya kesyirikannya udah jelas, dia nyembeli untuk selain Allah, untuk berhala, untuk patung yang semisalnya. Kalau nanti banyak yang ketipu, ya banyak yang ketipu. Ketipunya apa? Karena sebagian dalil loh, buktinya Umar Ibnul Khattab pernah sholat di bekas gereja. Pernah Umar sholat di bekas gereja. Loh katanya nggak boleh ibadah di tempat maksiat itu nggak boleh. Umar pernah sholat di gereja. Muhammad Al-Fatih ketika menaklukkan Konstantinopel, ya, setelah Hagia Sophia runtuh, dibersihkan seluruh salib berhala-berhala, dia sholat di situ, di bekas gereja juga. Nggak ada seorang pun yang mengingkari. Tapi Nabi melarang seorang sahabat untuk nyembeli di tempat di situ pernah, meskipun udah nggak ada loh, udah nggak ada patungnya, udah nggak ada salibnya, udah nggak ada pokoknya gitu-gitunya. Tapi Nabi melarang, jangan nyembeli di situ. Nanti di sini, ikhwan, butuhnya pemahaman antum bedanya apa di sini. Baik, itu sekedar mukadimah saja supaya kita nggak keder bab ini dengan bab setelahnya. Apa sih bedanya? Nah, itu bedanya. Bedanya yang ini untuk Allah, untuk selain Allah jelas syiriknya. Nah, kalau yang kedua tetap diharamkan meskipun untuk Allah, tapi di tempat di situ pernah ada sembelihan untuk selain Allah. Tapi di sini beliau membawakan beberapa dalil, ikhwan a'azakumullah. Yang pertama kita baca dulu keseluruhan dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah taala babu ma jaa'a fi dzabhi li ghairillah. Wa qalillahi ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ini dalil pertama, nanti insyaallah kita jelaskan. Dalil kedua yang beliau bawakan dalam surat Al-Kautsar. Kita udah hafal semua. Yang pertama ada dari kecil kita di sekolah madrasah biasanya sama kiai-kiai kita disuruh ngafal inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ya.
Sama, ini pun surat terpendek yang ada dalam Al-Quran, surat Al-Kautsar. Wa qalillahi ta'ala fasalli li rabbika wanhar. Dan sholatlah karena Allah dan berkorbanlah. Lalu dalil ketiga yang beliau bawakan, an Ali radhiyallahu anhu qala haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimat. Ya, Nabi SAW bersabda kepadaku dengan 4 buah kalimat. Ya, dia 4 ini penting. Yang pertama, la'anallahu man dabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Nanti insyaallah penjelasannya datang. La'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat ibu bapaknya. Ya, dan anak-anak yang melaknat ibu bapaknya seperti apa nanti kita jelaskan. Yang ketiga, la'anallahu man awa muhditsan. Allah melaknat orang-orang yang melindungi ahli bid'ah, ya. Termasuk melindungi adalah ikut patungan, ikut meramaikan acara. Hati-hati, nanti insyaallah saya jelaskan. Yang keempat, la'anallahu man ghayyara manaral ard. Allah melaknat orang-orang yang merubah patok tanah, batas tanah tuh. Seperti patok-patok digeser-geser. Hati-hati. Ini dalil ketiga. Dalil keempat yang beliau bawakan, ya kita bacakan dulu seluruh dalilnya, nanti insyaallah kita jelaskan. Wa an Tariq bin Syihab, ya dari Tariq bin Syihab, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, dakhalal jannata rajulun fi dzubab. Ya, masuk surga seorang laki-laki karena seekor lalat. Wa dakhalan nar rajulun fi dzubab. Ada juga laki-laki yang masuk neraka karena seekor lalat. Ya, jelas ini masalah penyembelihan nih. Maka nanti faedahnya luar biasa. Kalau lalat aja bisa masukkan manusia ke dalam neraka, apalagi hewan-hewan yang lebih berharga. Ayam cemani kah, ya, atau kepala kambing, kepala sapi, kepala kerbau yang dilarung ke laut, ya, ditanam di pondasi bangunan yang semisalnya. Hewan-hewan yang gak berharga saja ketika dipersembahkan untuk selain Allah nanti berbahaya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, dakhalal jannata rajulun fi dzubab. Laki-laki masuk dalam surga karena seekor lalat. Ada juga yang masuk neraka karena seekor lalat. Faqalu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Kok bisa ada orang masuk neraka dan surga karena seekor lalat? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini kisah Israiliyat, nanti kita jelaskan. Marra rajulani ala qaumin lahum sanamun la yajuzu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. 2 orang laki-laki melewati satu kaum yang kaum ini penyembah berhala sonam. Mereka menyembah berhala, ya berhala yang berbentuk. Ingat, ada 2 macam berhala kita ada wasanun, ada sonamun, ya. Kalau wasan atau ausan ini berhala yang umum, nggak berbentuk, kuburan, batu, gundukan, pojokan, ini nggak berbentuk, ya. Adapun kalau sonam ini berhala yang ada bentuknya, manusia kah, bentuk hewan kah, ya, atau bentuk sapi kah, atau bentuk macam-macam, ini sonam. Nah, ada 2 laki-laki yang melewati satu kaum ini penyembah sonam, penyembah berhala. Ya, la yajuzu ahadun, dan tidak boleh lewat satu orang pun di wilayah tersebut hatta yuqarriba lahu syai'an, kecuali dia harus mempersembahkan sesuatu dulu baru boleh lewat. Itu aturannya. Ya, nggak boleh lewat kecuali mempersembahkan sesuatu. Faqalu li ahadihima, maka orang pertama lewat, qarrib, ya. Kata penyembah berhala, mendekatlah kalian kepada, ibadahlah kepada berhala kami. Dia bilang, laisa indi syai'un nuqarrib. Saya nggak punya apa-apa, orang saya mau lewat, ya emang nggak niat bawa hewan, ya saya nggak punya apa-apa. Maka kata para penyembah berhala, qarrib walau dzubaban. Nggak apa-apa nyembeli meskipun dengan seekor lalat katanya. Ya, maka dia cari lalat saat itu dan dapat faqarraba dzubaban. Maka dia persembahkan lalat ini untuk berhala. Intinya menyembelih sudah untuk selain Allah. Fakhallau sabilan, maka dia lolos dari pedang kaum tersebut, artinya enggak dibunuh. Fadakhalan nar, tapi kata Nabi orang ini masuk neraka nantinya. Wa qalu lil akhar, lalu orang kedua lewat.
Disuruh lagi sama, ayo nyembeli untuk berhala kami, qarrib. Dia mengatakan ma kuntu, ini ahli tauhid dia. Ma kuntu liuqarriba li ahadin syai'an dunallah. Saya nggak akan pernah ibadah kepada siapapun selain Allah. Dengan apapun dan siapapun, kapanpun saya nggak akan ibadah dengan selain Allah. Udah, dia tegas dari awal. Kalau yang pertama kan alasannya jelas, saya nggak bawa. Ya berarti kalau bawa dia mau. Kalau ini tidak ada. Dia mau bawa mau enggak, dia mengatakan saya tidak akan pernah berbuat syirik sedikit pun dengan apapun dan kapanpun. Ya, dia mengatakan, maka dibunuh langsung saat itu juga, fadharabu unuqahu, maka langsung dipotong lehernya, ya, fadakhalan nar kata Nabi, tapi dia masuk ke dalam surga. Ini 4 dalil yang beliau bawakan, ikhwan hazakumullah. Di bab ini kita jelaskan satu-satu. Sebelum kita masuk ke dalil, dalam agama kita teman-teman, ada beberapa macam sembelihan. Secara umum ada 2. Ada yang sifatnya ibadah, ada yang sifatnya bukan ibadah. Ya, saya tulis deh, biar gampang. Ya. Nanti biar antum bisa mendeteksi mana yang sifatnya ibadah, mana yang bukan. Sembelihan, ya, secara umum bagi 2 dulu. Ada yang ibadah, ya. Ada yang memang bukan ibadah. Dia bukan ibadah tuh memang diambil dagingnya, pengen makan dagingnya, ya, bukan ibadah. Contoh ibadah apa? Sembelihan yang sifatnya ibadah, ya kurban. Terus apa nih? Akikah. Terus hadiu, ya, hadiu. Terus nazar. Untuk nazar, saya kalau sembuh saya mau nyembeli sapi, ya sudah, wajib antum nanti. Dan ini ibadah nanti sifatnya, ya, kafarat nanti. Biasanya pelanggaran di haji umroh, misalkan bayar kafarat kambing. Ini memang sudah, dia yang diinginkan ini bukan dagingnya. Orang-orang ini nih kalau melakukan ini yang diincar bukan daging, tapi sifatnya ibadah. Ya, kayak kurban ya bukan daging, ya kalau beli daging ya pergi aja ke pasar, ya 3 juta udah kayak apa dapatnya. Ya, memang dia bukan ngambil dagingnya. Akikah pun sama, haji sama. Ini memang tidak ngincer daging. Baik, ya. Ini nggak ngincer daging. Ini secara umum dulu ya kita jelaskan. Lalu yang bukan ibadah banyak juga, ya. Contoh apa? Walimah. Walimah itu apa, Bu? Kawinan. Perkawinan maksudnya. Ya, walimah. Siapa lagi? Untuk tamu. Misal saya main ke rumah Mas Safid, ya, terus disembelin. Apa, Fit? Antum pelihara apa? Ya, untuk tamu. Siapa lagi? Ya, acara-acara lainnya lah, pertemuan. Memang yang diambil ini untuk dagingnya dan lain-lain. Banyak lah, kalau ini banyak banget untuk jualan segala macam, ya. Kalau ini memang diambil dagingnya. Nah, kalau ini sudah tidak perlu dibahas, memang sudah ibadah sifatnya. Ini pun nanti, ikhwan, ya, yang ini nih, semua nih. Dia syaratnya pertama baca bismillah, meskipun bukan ibadah asalnya, untuk diambil dagingnya tetap baca bismillah, karena nanti untuk menentukan halal dan haramnya. Yang kedua nanti ikhwana azakumullah, ya, niatnya selain baca bismillah, ya tentu penyembelihan secara Islam, ya, artinya nggak boleh ada pelanggaran syariat, misalkan untuk takarrub, ya, tidak takarrub
Taqarrub itu ibadah mendekatkan kepada selain Allah. Saya ambil contoh, ya, ada tamu agung datang ke rumah kita, ya, karena agungnya orang ini, terkenalnya orang ini, kita menyembelih, nggak boleh. Kalau karena keagungan dia nggak boleh, paham? Kalau karena keagungan dia, kehebatan dia nggak boleh. Baik. Tapi karena kalau dia seorang tamu, paham? Kalau dia seorang tamu, kita nyembelih, ya nggak masalah. Konsekuensinya nanti siapa saja yang itu baru sembelih. Jangan kalau yang datang biasa antum kasih oncom. Ya. Nanti kalau yang datang orang besar antum sembelihkan suatu, ini hati-hati, Ikhwan. Ya, nanti ini ada perbedaan lah nanti. Ini secara umum dulu, ya, bahwa sembelihan secara umum ada yang sifatnya ibadah, ada yang bukan ibadah. Saya dalam kurung. Intinya diambil dagingnya. Diambil daging. Nah, ini harus baca bismillah dan yang semisal. Baik. Itu secara umum sembelihan dalam agama kita ada yang sifatnya nanti ibadah, ada yang sifatnya dia bukan ibadah. Mau ditulis dulu? Sudah? Baik, ikhwana azakumullah wa iyyakum jami'an, ya. Dalil pertama yang beliau bawakan di sini dalam surat apa tadi? Al-An'am ayat 162 sampai 163, ya. 162 sampai 163. Ini tentang masalah nyembelih untuk selain Allah. Kenapa diharamkan? Sebab sembelihan ini termasuk ibadah. Saya ulangi. Kenapa nyembelih untuk selain Allah ini masuk syirik besar yang menyebabkan keluar dari Islam, mengekalkan dalam neraka, tidak dapat ampunan, membatalkan seluruh amalan dan seterusnya. Kenapa dia masuk syirik besar? Karena menyembelih kategori ibadah, dan ibadah tidak boleh untuk selain Allah. Dalilnya mana kalau nyembelih itu ibadah? Dalilnya mana kalau nyembelih itu termasuk ibadah besar, bahkan disejajarkan dengan sholat? Saya ulangi, ini penting nih, Bu. Ya, kenapa nyembelih untuk selain Allah ini termasuk syirik besar? Karena dalam Al-Quran Allah menyetarakan ibadah nyembelih dengan ibadah sholat. Bedanya kalau nyembeli ibadah malia, ibadah harta, paham? Ya kan, dibelinya dengan harta semua itu, mau kurban, mau akikah, mau haji, mau kafarat, gitu. Ini ibadahnya ibadah harta. Kalau sholat ibadahnya ibadah badan, zikir, paham? Bedanya itu aja. Tapi setaraannya sama. Mana dalilnya? Coba lihat surat Al-An'am ayat 162 sampai 163. Coba Mas Safid baca, suaranya kan bagus. Sama artinya. Masya Allah. Katakanlah sebelumnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta. Dan sebenarnya dan demikian pula yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Taib, jelas banget. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakan, ya, siapa yang diperintahkan ini? Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk mengatakan kepada hamba Allah dan umatnya beliau. Katakan Muhammad kepada mereka, inna solati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, dan apa nusuk? Apa nusuk? Sembelihanku. Ini dalil yang tadi saya katakan. Allah menggandeng solat dengan
Maka sholat setara dengan menyembelih, dia termasuk ibadah yang agung, ibadah yang besar. Hanya bedanya tadi, kalau nyembeli, kurban dan semisalnya ini ibadah mal, ibadah harta. Kalau sholat ibadah badan dan hati dan zikir. Sholat paling lengkap nama. Ya. Lalu kata Allah, ya setelah inna sholati, sungguhnya sholatku, sesembelihanku, hidupku dan matiku. Ingat, hidup juga sama dan mati juga sama. Salah kalau orang bilang ikhwana azakumullah, saya siap mati demi fulan, ya demi gurunya. Tidak ada. Ya, semuanya kehidupan dan kematian harusnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Lihat ayat ini jelas. Sungguhnya salatku, sesembelihanku, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah semata. Rabbul alamin, Rabb semesta alam. Ya, ditekankan lagi la syarikalah. Tidak ada sekutu dalam apa? Dalam salatku. Saya salat nggak karena siapa-siapa, bukan karena ada bos, bukan karena ada pemimpin, bukan karena ada orang yang saya kagumi, bukan. Lillahi rabbil alamin la syarikalah. Hanya untuk Allah, tidak ada sekutu. Sembelihan sama, ya tidak ada sekutu. Saya nyembeli hanya untuk Allah. Paham maksudnya? Ya, la syarikalah, tidak ada sekutu sama sekali dalam salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku. Semuanya hanya untuk Allah. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ya, dan demikian itu diperintahkan kepadaku dan aku termasuk orang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Ini dalil yang tegas bahwa menyembeli untuk selain Allah termasuk kesyirikan. Kenapa? Karena harusnya lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah semata. La syarikalah, tekan lagi, tidak ada sekutu untuk Allah. Ya, wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Baik, ini dalil yang jelas ikhwana azakumullah bahwa salat ya dan menyembeli ini ibadah yang agung dalam agama kita. Dalil semisal tapi beda surat, dalam surat apa tadi? Al-Kautsar ayat yang ke-2, fasholli li rabbika wanhar. Apa artinya, Bu? Maka dirikanlah salat untuk Rabbmu, dirikanlah salat karena Allah dan sembelihlah kurban untuk Allah. Lagi-lagi Allah menggandeng salat dengan sembelihan, menunjukkan bahwa sembelihan ini perkara ibadah. Baik, ya. Kalau itu ibadah, maka tidak boleh diperuntukkan untuk selain Allah. Ya, insya Allah mudah bab ini. Dalil ketiga ikhwan azakumullah, nanti faedahnya kita langsungkan aja. Ya. Dalil ketiga yang beliau bawakan dari sahabat Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridhai beliau. Beliau mengatakan haddasani, ya bersabda kepadaku, mengatakan kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya atau berpesan kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 4 buah kalimat. 4 ini bukan berarti batasan, ya, tapi memang ada hal penting yang menjadi topik pembicaraan saat itu. Ya, artinya saya penasaran kan ke antum, dan ini saran yang dianjurkan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr. Beliau menyarankan seyogianya seorang muslim, kita nih semua nih, membaca kitab Al-Kabair itu seumur hidup sekali. Ya, ya minimal tahu ini termasuk dosa besar, ini termasuk dosa besar, ini termasuk dosa. Minimal seumur hidup sekali. Udah banyak terjemahkan kitab Al-Kabair. Ya. Al-Imam Zahabi, ya, ini kitab bagus. Di situ ringkas, ya, termasuk dosa besar zina, termasuk dosa besar membunuh, termasuk dosa besar misalkan, ya, di situ banyak, ya, ada beberapa puluh dosa besar. Nah, kali ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan 4 buah kalimat kepada Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, la'anallahu man dabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah.
Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Yang pertama. Yang kedua, Allah melaknat orang yang melaknat orang tuanya. Nah, ini gimana nih? Yang paham enggak? Allah melaknat orang yang melaknat walidayhi, orang tuanya. Ya. Maksud dari melaknat orang tuanya ini ada dua macam. Yang pertama secara langsung, ya. Kan anak-anak sekarang itu kurang ajar. Ya, mentang-mentang sekolahnya lebih tinggi, mentang-mentang uangnya mungkin dihasilkan lebih banyak, orang tuanya tergerus dengan kemajuan zaman, bilang orang tuanya, bapak ibu ini kolot, masa gitu aja nggak ngerti. Ya, dia lupa. Yang menyebabkan otaknya sampai seencer sekarang adalah orang tua yang nyekolahkan dia, yang berikan pendidikan pada dia dan semisalnya. Ya, kan ada anak-anak sekarang. Ini termasuk menghina orang tua, mengatakan kolot, ketinggalan zaman, yang semisalnya. Ya, ikhwan a'azakumullah, kalau memang tidak sesuai dengan syariat, katakan yang baik saja. Ya, jangan mengatakan hal yang ya mungkin mereka belum sampai ilmunya kepada mereka saat itu sehingga nggak tahu. Sangat mungkin ini yang kayak gini nih. Ya, dengan kondisi saat itu mereka belum tahu perkara-perkara. Dan antum nggak boleh menghina mereka. Ini secara langsung, ya. Atau mungkin diantara kita dulu waktu kecil kalau dimarahin orang tua doa, muka-muka mati aja. Ada enggak? Ada. Ya, dulu kita kalau dimarahin gitu, ya mengkel banget, mati aja misalnya. Ya, padahal kalau malam-malam kita suka ngintip-ngintip, masih ada makan nggak ya bapak saya, masih ada makan nggak ibu saya. Jadi kan takut ditinggal juga pada sebenarnya sih. Ya tapi itulah ikhwan azakumullah. Dibayangkan Nabi mengatakan ada orang-orang yang melaknat kedua orang tuanya. Dari mana coba Nabi tahu kalau bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau sekarang sudah gesernya sudah terlalu jauh, bukan lagi melaknat, tapi sudah ke ya sentuhan fisik, kita yang menjarakan orang tuanya, ada yang membunuh orang tuanya, ada enggak? Ada. Ya. Terakhir saya baca ada anak ngeracun orang tuanya supaya dapat warisan. Kebayang coba, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya, na'udzubillah min dzalik, nasallallahu salamatal afiyah. Ya, ada yang menjarakan orang tuanya urusan warisan semisalnya dan seterusnya. Ikhwan azakumullah, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anak seperti ini. Atau yang kedua, melaknat orang tua adalah dia mancing orang lain untuk melaknat orang tuanya. Dia ngecek orang tua orang lain. Orang tua kamu begini. Akhirnya dia balas, melaknat, menghina orang tua kita. Ini dua makna, ya. Maksud melaknat orang tua, dia secara langsung, atau dia melaknat orang tua orang lain lalu dibalas dengan yang semisal. Ini sama saja. Ini pun dilaknat oleh Allah. Yang ketiga, la'anallahu man awa muhditsan. Allah melaknat orang-orang yang melindungi muhdits. Muhdits ini dua makna. Yang pertama, muhdits ini pelaku maksiat, yang itu melindungi, ada temannya CS misalkan berbuat sesuatu yang enggak baik, ya, adalah kasihan nanti ditegur sama bos, nanti begini ini, antum enggak boleh seperti dilaknat oleh Allah. Ini makna pertama. Ya, ketahuan dia melakukan satu keburukan, dilihat oleh CS-nya adalah ini teman saya, nanti kasihan begini, enggak boleh. Ya, ini ikhwan azakumullah, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Yang kedua maknanya, dia melindungi ahli bid'ah. Ya, melindungi kebid'ahan. Alhamdulillah antum di sini patungan apa? Alhamdulillah diarahkan kemana. Ya, tidak diarahkan ke tempat-tempat yang memang ada maksiat di situ. Yuk kita patungan untuk acara yang sedekah ini, sedekah itu, yang di dalamnya ada kesirikan, nyembeli patungan, beli kebo, nanti kepala kebonya dilarung di laut, ya, cara kesirikan. Atau nyembeli ayam patungan, ayamnya nanti ditanam di pondasi atau yang semisalnya lah. Ya, alhamdulillah. Maka ini yang ketiga, Allah melaknat orang yang melindungi para pelaku kebid'ahan, mendukungnya, meramaikan. Makanya kalau antum tanya ke saya, boleh nggak saya lihat-lihat aja acara-acara begitu? Boleh. Ya, saya sering pesan teman-teman, mata kita ini pintu gerbang hati. Mata dan telinga itu pintu gerbang hati. Ya, maka saya pesan,
Ya, kapan telinga dan mata kita rusak, pasti hatinya rusak. Ya, sama. Ketika antum mau bicara didik anak, ini saya pesan, agak melebar ya Pak Bu. Kalau bicara didik anak, maka dua indera ini antum harus jaga. Karena sumber masuknya ilmu dari dua ini. Baik, kalau mata dan telinga, maaf, secara dunia sudah hilang, ya, tunanetra atau telinga sudah tunarungu, ilmu tidak masuk. Paham? Beberapa ulama buta, saya bin Bas buta. Baik, saya Al-Syekh Mufti yang tahun ini wafat buta. Tapi mereka hafal kutubu sita segini tebal. Gimana? Sumber dari telinga, dibacakan dia hafal, masuk ke hati. Maka ikhwan, nasihat para ulama, anak-anak itu dari kecil dijaga dua indera ini, terutama mata dan telinga. Jangan biarkan kalau mereka sakit mata tuh langsung antum, jangan. Urusan panu kurap itu gampang besok-besok, tapi kalau urusan mata dan telinga, saya pesan nih, ya, antum langsung tangani. Ya, karena sekalinya rusak, ya sekalinya ada sesuatu trouble, sumber ilmu akan terhalang. Paham? Mata yang ganggu, ya. Antum lihat anak sudah gini ngelihatnya, bawa ke dokter. Jangan-jangan sumber ilmu nanti ketika dia guru nulis papan tulis nggak masuk dia, paham? Terhalang. Sederhana aja, ya. Antum aja kerja yang pakai kacamata, nggak pakai kacamata nggak kelihatan, terhalang kerjanya. Maka anak-anak pun sama, jaga. Ini saat para ulama. Ya, itu baca di Tarbiyatul Aulad, ya, cara mendidik anak, ya, termasuk yang dipesankan para ulama, jaga mata dan jaga telinga. Ya, secara fisik ya, secara mata dibersihkan, kalau ada gangguan, misal minus, saya segera berikan kacamata, karena sumber ilmu dari sini. Nanti masuk ke hati. Paham? Ya, kalau dua ini sudah terhalang, ya khawatir. Ya, karena bukan seorang nabi. Kalau nabi bisa saja masuk langsung ke dadanya. Bukan nabi, ya bisa, sumbernya dua. Ya, makanya salah satu doa menuju masjid apa? Minta diberi cahaya pada mata dan telinga, ya, dan seterusnya. Tapi azakumullah, kita lanjut. Kenapa antum melihat perkara-perkara yang di dalamnya ada kebid'ahan? Ini termasuk awal muhditsan. Ya, karena mata ini nanti jadi gerbangnya hati. Ya, Bani Israel itu nggak nyembah Fir'aun, nggak nyembah berhalanya Fir'aun. Tapi ketika Samiri bikin patung anak sapi dan Samiri bilang, nih Tuhannya kalian nih, mereka nggak pakai a i u e o, nggak pakai ngelawan, nggak iya tah bener beli sih, nggak ada, sudah langsung sujud kepada patung anak sapi. Loh, kenapa? Mereka nggak ada perlawanan sama sekali. Puluhan tahun mata mereka melihat Fir'aun disembah. Puluhan tahun mata mereka melihat patung disembah. Bukan puluhan tahun lagi, ratusan tahun. Biasa mereka ngelihat kesirikan tuh, sehingga hatinya nggak benci. Ini awal. Ya. Ketika sudah hatinya nggak benci, kapan ada waktu, kapan ada kesempatan, kena dia. Sama punten. Antum yang dulu gandrung musik, ya, sekarang udah enggak. Antum masuk ke mall, ada lagu yang sefrekuensi dengan hafalan antum, jarinya goyang-goyang. Antumnya nggak ikut, tapi antum tahu. Ya, ini paham? Kenapa begitu? Antum pernah nyimpan di hati. Sederhananya begitu. Antum pernah nyimpan di hati. Sudah enggak, tapi sudah ngerti. Ini lagunya fulan. Nyanyiannya fulan, kurang lebih begitu, paham? Nah, ketika hati sudah terbiasa dengan sesuatu, udah nggak ada kebencian dengan seperti itu, apa saja, ya. Antum punya tetangga, ternyata rumahnya dikontrakan misalkan, dijadikan tempat prostitusi, laki-laki perempuan kumpul kebo, antum jangan diem, bahaya. Kalau antumnya mungkin enggak lah, anak antum melihat, oh, tiap hari ada laki-laki perempuan keluar masuk, biasa setahun 2 tahun, mata mereka dia biasa menyaksikan begitu. Naudzubillah, jangan kan mereka ada kebencian lagi. Kapan waktu, kapan hari ada kesempatan, naudzubillah, paham? Jadi jangan biarkan mata ini sering melihat kemaksiatan, nanti hilang rasa bencinya. Sama, ya. Jadi jangan lagi nanya, boleh nggak Ustaz saya menghadiri kegiatan ini dalamnya ini.
ya dalilnya. La'anallahu man awa muhdisan. Allah melaknat ya para pendukung ahli bid'ah, para pendukung kemaksiatan. Yang keempat, la'anallahu man ghayyara manarul ard. Allah melaknat orang-orang yang merubah, geser batas tanah. Ya, digeser batas tanah. Ya, harusnya di sini geser. Nah, 4 hal ini ikhwana azakumullah, perbuatan yang kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim ini termasuk perkara yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekarang saya tanya, ya, mana syahid dari bab kita? Potongan yang mana? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga atau yang keempat? Yang pertama, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Nah, sekarang pertanyaan kedua saya, ya. Kalau hak Allah yang dilanggar itu yang mana? Hak Allah yang dilanggar yang mana? Di hadis ini, 4 hal ini. Hak Allah yang dilanggar yang mana? Hah? Ketemu? Hak orang tua yang dilanggar yang mana? Hak Nabi yang dilanggar yang mana? Hak manusia yang dilanggar yang mana? Ada nggak? Saya ulangi. Hak Allah yang dilanggar yang keberapa? 1. Allah melaknat orang yang menyembelih harusnya untuk Allah, dia untuk selain Allah. Berarti hak Allah dilanggar. Yang kedua, hak siapa yang dilanggar? Orang tua harusnya dimuliakan, harusnya dihormati, ini dihina, bahkan dilaknat. Hak orang tua yang dilanggar. Yang ketiga, hak siapa yang dilanggar? Rasulullah. Harusnya diikuti sunnahnya, malah diselisihi sunnahnya sehingga jadi kebid'ahan. Yang keempat, hak siapa yang dilanggar? Hak manusia, harusnya itu punya haknya, ini diambil. Jadi 4 hak ini, ya, hak Allah, hak orang tua, hak Rasulullah, dan hak manusia pada umumnya. Ya, syahidnya dari bab kita adalah yang pertama. Syahid itu penguat dari pembicaraan kita adalah yang pertama. Taib, dalil terakhir ikhwana azakumullah. Semoga cukup waktunya ya, sambil kita faedahnya kita ambil. Karena rencananya minggu depan kita mau mulai bahas tentang fikih Ramadan insyaallah. Ya, ini juga perkara penting. Kita sebulan lagi kurang lebih masuk ke bulan Ramadan insyaallah. Kita harus belajar fikih tentang bulan Ramadan, sampai nanti kebalik, ya, ngupil yang tidak membatalkan dianggap batal, ya, nanti netesin cairan ke hidung dianggap tidak batal karena nggak lewat mulut katanya. Nah, ini kebalik, ya, yang satu justru membatalkan dianggap tidak batal, yang satu tidak membatalkan tapi dianggap batal. Semisal, ya, ini harus tahu nanti ibu sekalian, bapak sekalian. Maka minggu depan insya Allah kita bahas tentang fikih Ramadan. Insya Allah ringkas 3-4 kali pertemuan selesai insya Allah. Taib, ikhwan azakumullah, kita masuk ke dalil yang terakhir yang beliau bawakan. Ya, dalil terakhir ini saya jelaskan pelan nih, karena penting. Dalil terakhir ini bukan sabda Nabi. Meskipun di sini penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi mengatakan qala Rasulullah. Tapi aslinya di sini riwayat ini sahih, tapi bukan hadis Nabi. Ingat, beda. Ya, ada perkataan Aisyah, ya bukan hadis Nabi, bukan ucapan Nabi, tapi sahih, boleh kita jadikan dalil. Ini kita dudukan masalahnya pada tempatnya. Dalil ini dalil yang tegas, benar, ya, tapi bukan hadisnya Nabi. Karena kan beda, ucapan Nabi dengan ucapan lainnya beda, meskipun sama-sama sahih. Paham? Ya. Ikhwan, ini dari sahabat namanya Salman Al-Farisi. Kata sebagian ulama, ini kemungkinan Salman pernah dengar kisah ini dari sebelum dia masuk Islam, waktu masih di agama Nasrani. Kan dia pernah di agama Majusi, pernah di agama Nasrani, pernah di Islam, terakhir Islam. Ketika di Nasrani, ya dia dengar cerita-cerita, ya, sebelumnya, ya, kemungkinan dimasuki.
Sebagian ulama enggak. Ya, meskipun dari Salman tapi statusnya sampai kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, marfu, ya namanya, bukan mauquf lagi. Kenapa? Karena disebut surga dan neraka. Sedangkan Salman bukan nabi katanya. Ya, pembahasan surga dan neraka, apalagi masuk surga dan masuk neraka, hanya bisa diketahui melalui wahyu. Jadi meskipun dari Salman mendengar ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi boleh diterima hadis ini. Ya, hadis ini bagus. Ya, beliau mengatakan dakhalal jannah. Ada seorang laki-laki yang masuk ke dalam surga karena menyembeli seekor lalat untuk berhala. Ya. Dan ada seorang laki-laki masuk ke dalam neraka karena seekor lalat karena menyembeli untuk berhala. Maka sahabat Rasulullah SAW bertanya, dan hebat mereka itu ketika ada sesuatu yang memang menjadi apa ya? Ya bukan disimpulkan sendiri, bukan. Jadi mereka tuh nanya sesuatu yang memang apa nih? Ya, yang bisa saya lakukan dari kegiatan ini atau informasi ini. Jadi ada amalnya. Ya, termasuk sesuatu yang dibenci dalam Islam adalah bertanya sesuatu yang tidak menghasilkan ilmu. Perhatikan. Antum jangan pernah bertanya, siapapun, mau ke saya, mau ke Ustaz Asadi yang ini, pertanyaan yang nggak menghasilkan ilmu. Nggak ada ilmu, nggak ada amal yang bisa didapat di situ. Paham? Contoh, antum nanya, kenapa sih di Islam nggak boleh nguburkan jenazah kalau malamnya habis berhubungan badan? Dilarang sama Nabi. Ya, jangan masuk ke liang kubur naruh jenazahnya kalau waktu malamnya habis berhubungan dengan suami istri, nggak boleh. Kenapa sih? Nggak usah nanya-nanya gitu. Paham? Nabi udah tetapkan jangan. Paham? Hikmahnya, ulama aja nggak bahas kok. Antum tanyakan ke ustadz nggak tahu dari mana. Atau pertanyaan-pertanyaan yang nggak menimbulkan ilmu. Gimana kalau saya tiba-tiba ya datang waktu sholat lagi berada di udara, bukan di pesawat, di udara. Ini pertanyaan yang ngapain juga dia di udara? Kenapa di udara? Nggak ada hasilnya. Ya, gimana saya sholat di dasar laut? Pernah saya ditanyakan begitu. Saya bilang, antumnya lu lagi ngapain di dasar laut? Lagian nggak ada, kapal selam aja nggak sampai dasar laut, hancur. Antumnya lagi ngapain di dasar laut? Ya, sudah nggak saya jawab. Ini pertanyaan yang nggak menghasilkan ilmu. Ya, kalau sahabat itu pertanyaan imma menghasilkan amal dan ilmunya tentunya, atau pertanyaan yang mereka bisa hindari. Ya, seperti Sauban itu pernah bertanya, ya. Nah, dia mendengar hadis Nabi SAW, ada umat Islam yang pahalanya dihapuskan karena bukan perbuatan syirik malah. Maka dia bertanya, kok bisa ya? Dia nggak berbuat syirik tapi pahalanya bisa dihapuskan. Dia bertanya, jangan sampai dia terjatuh pada kegiatan yang sama. Ini baru pertanyaan yang bagus. Nah, ini pertanyaan sahabat. Kok bisa lalat bisa masukkan orang ke dalam neraka dan surga? Gimana ceritanya? Kan itu. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, marra rajulan ala qaumin lahum sanam. Ada dua orang laki-laki lewat pada sebuah kaum, yang kaum ini penyembah berhala. Ya. Ikhwan azakumullah. Ini terjadi kemungkinan sebelum Rasulullah SAW diutus. Ada sebuah kaum yang memang mereka menyembah berhala dan tidak diizinkan ya lewat di situ. Ya, kalau kita, antum tahu jembatan yang mau ke Subang enggak? Kalau di situ masih diizinkan. Cuma memang ada keyakinan harus lempar koin dulu. Kalau itu masih diizinkan, kurang lebih begitu. Nah, kalau di sini nggak boleh sama sekali, kecuali antum harus ngasih sesuatu. Dalam ini yang diminta adalah hewan. Baik, ya. Kalau di kali itu yang diminta adalah koin receh, nggak ngasih nggak apa-apa kan? Bayangkan modelan gitu tuh maksudnya, ya, biar kita agak paham. Nah, di sini mereka punya aturan, nggak boleh lewat kecuali harus nyembelih. Itu aturannya. Kalau enggak ya silakan pergi, gitu kan? Jangan lewat sini. Lalu di sini kata Nabi, la yajuzu ahadun hatta yuqarriba
lahu syai'an, tidak boleh lewat kecuali mereka harus mempersembahkan sesuatu kepada berhala tersebut. Maka orang pertama lewat, dihentikan, dan dia bilang tadi, ya saya nggak bawa apa-apa, saya nggak bawa apa-apa. Ya, maka kata para berhala, nggak apa-apa nyembeli meskipun hanya seekor lalat. Ya, dalam riwayat dia hanya nyari lalat terus dikeplang, bukan disembeli, bukan mana lalat yang dibunuh, tapi bukan menyebut nama Allah. Ini persis seperti yang dilakukan penyihirnya Fir'aun ketika sudah face to face dengan Musa, ya, sudah hadapan muka dengan Nabi Musa, ya, mereka ngerapalnya nyebutnya bukan Allah. Bi'izzati Fir'aun, dengan keagungan kekuatan Fir'aun, dilempar tali-talinya, maka jadi ular. Ini cara mereka, ya, dengan jin fulan, dengan penunggu fulan, dengan fulan sama. Jadi antum melempar koin ada keyakinan supaya tidak diganggu. Paham? Ini tidak boleh. Saya ikut melempar koin, kenapa? Supaya tidak diganggu. Ada keyakinan di situ, ya. Kalau saya nggak melempar, saya mungkin akan kena ini dan itu. Ini keyakinan yang di dalamnya mengandung kesyirikan. Nah, ini laki-laki ini akhirnya nyari lalat dan dia dapat disembelih untuk berhala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khalau sabilahu, dia selamat dari pedang kaum itu, tapi dia masuk ke dalam neraka. Sedangkan yang satunya ahli tauhid, dia mengatakan dari awal, ma kuntu liuqarriba li ahadin syai'an dunallah. Saya tidak akan pernah ibadah mendekatkan diri syai'an, dengan apapun, kapanpun, dimanapun, dunallah, kepada selain Allah. Maka fadharahu unuqahu, maka dia langsung dibunuh, dipenggal sate jo, fadakhalal jannah. Tapi kata Rasulullah, orang ini masuk ke dalam surga. Maka dari sini ikhwan a'azakumullah, jelas perkaranya bahwa nyembeli termasuk kategori ibadah, dan ibadah tidak boleh diperuntukkan untuk selain Allah. Baik, kita ambil faedahnya 4 menit lagi. Kita ambil yang penting-penting ya, karena ini faedahnya banyak. Saya cepatkan aja ya, untuk menulisnya juga cepat kalau tulis. Yang pertama, pelajaran dari bab ini, anna sholata wa nusuka ibadatun. Sungguhnya salat dan menyembeli termasuk kategori ibadah. Yang kedua, anna jami'a a'malil 'abdi as-salih fil hayati idza arada biha taqarrub ila Allah inqalabat ibadatan. Ya. Sesungguhnya semua perkaranya manusia yang baik ya di dalam hidup ini, jika dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka akan bernilai ibadah. Karena sudah pernah saya jelaskan, dalam agama kita ada ibadah yang mahdhah, ada ibadah yang ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu ibadah yang asalnya ibadah, sholat, zakat, puasa, haji, jihad, baca Quran, sedekah, itu asalnya ibadah. Paham? Tapi ada perkara yang asalnya bukan ibadah tapi bisa jadi ibadah. Contoh makan, ibadah bukan? Ya bukan, kebutuhan manusia, adat manusia. Bisa nggak nilainya ibadah, Bu? Bisa. Makan, semoga saya bisa tegak punggungnya untuk berdiri sholat, ya, bisa sholat khusyuk, karena kalau sholat dalam kondisi lapar nggak khusyuk, berarti makan dia bernilai ibadah. Dia tidur, ibadah bukan tidur itu? Ya bukan asalnya. Tapi dia tidur di awal waktu, nggak ada keperluan, nggak ada urusan, dia tidur demi mengikuti sunnah Nabi SAW, tidur awal waktu, maka tidurnya bernilai ibadah. Dia tidur di awal waktu niat supaya bisa bangun malam dan sholat subuh tepat waktu, maka tidurnya bernilai ibadah. Ini namanya ibadah ghairu mahdhah. Paham? Antum tidur nih, saya istirahat setengah 12 misalkan, tidur 5 menit, ada namanya qailulah. Ya, tidur sih tidur saja karena capek ngantuk dari pagi. Tapi niatkan supaya sholat duhurnya nggak angop saja. Niatkan itu, maka tidur ini bernilai ibadah. Paham? Ini namanya ibadah ghairu mahdhah. Maka di sini beliau mengatakan seluruh kegiatan baiknya seorang, kegiatan baik, ingat ya, seluruh kegiatan baiknya seorang hamba di dunia ini bisa bernilai ibadah jika diniatkan untuk Allah. Tapi yang baik aja. Makanya di sini disebut as-sholihah fil hayat, yang baik, karena kegiatan ada yang niatnya baik tapi caranya buruk. Contoh,
nyuri atau korupsi untuk bangun masjid, boleh enggak? Ya nggak bisa, bukan ibadah ini. Ya, bukan ibadah. Oh, Ustaz, tujuannya baik ya, tapi prosesnya buruk. Maka di sini hanya beliau mengatakan anna jami'al a'malil abdi as-shalih. Sungguhnya kegiatan seorang hamba di dunia ini yang baik itu bisa bernilai ibadah. Kalau yang buruk ya enggak, meskipun niatnya baik, ya. Yang ketiga, annal ya ibarata fil a'mali ibarata fil a'mali khawatimuha. Ya, sungguhnya yang dinilai dari sebuah amal adalah pada akhirnya. Ini sudah jelas ya. Innamal a'malu bil khawatim. Lanjut, anal ikhlas lillahi syartu qabulil amal. Sungguhnya ikhlas adalah syarat dikabulkannya amal. Syarat ini atau ikhlas ini syarat dikabulkannya amal. Lanjut, fawaid selanjutnya wujub taqarrubi ilallahi fi bis shalah. Wajibnya mendekatkan diri kepada Allah dengan salat. Bahkan ada satu season dalam salat itu yang itu jarak terdekat seorang hamba dengan Allah, yaitu pada waktu sujudnya, ya. Makanya perintah Nabi perbanyak doa waktu sujud, ya. Lanjut, wujub taqarrubi bidzabihati ilallahi duna man siwa. Wajibnya mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih hanya untuk Allah. Lanjut lagi, ikhwan azakullah, kita ambil yang penting-pentingnya. Udah jam 9. Tapi sudah jam 9. Kita haknya cuma sampai jam 9, dan insyaallah nanti pekan depan ya kita bahas tentang fikih Ramadan. Insyaallah saya bagikan nanti PDF-nya ke antum semua. Insyaallah ini ringkas. Tapi pertanyaannya di pending dulu, atau bisa ditanyakan ke Mas Safid, nanti bisa dikirim ke saya. Barakallahu fikum. Kita kembalikan ke moderator.